Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Aziz, Deyan Ulyanisa, Nina Wulandari, Gilang Dakaris. Baiklah, kalau sebelum kita masuk, lihat kelasnya sudah rapi. Cuma ada di belakang, itu tolong rapikan dulu kursi yang ada di belakang. Terima kasih Arito. Gimana semuanya? Masih semangat? Nah, kalau ya semangat, ya, kalau yang sekolah kita, how are you Ismaila? Alhamdulillah masih semangat. Nah, walaupun kita belajar di jam siang ini, semangatnya masih semangat lagi. Siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Coba Irma apa? Ya, pembahasan kita pada pertemuan minggu lalu tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apa ini? Flora. Nah, siapa yang bisa menyampaikan gambar apa yang ada di depan ini? Yang bagian sini bunga bangkai, ini. Dan tahu juga gambar apa? Tidak. Dan terima kasih Irma. Nah, jadi sudah disampaikan tadi teman kalian yang ini bunga akasia, bunga bangkai, ini akan sama, ini dengan LWP satu yang belum ketemu. Nah, ini adalah cendana. Kalau gambar ini, nah, ayo. Nah, ini pasti semuanya tahu nih. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Nah, ini siapa yang ngejek ini? Nah, ini kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang kita bahas nanti adalah tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang endemik yang ada di Indonesia. Nah, bisa menjelaskan apa tujuan dari konservasi. Nah, dan yang ketiga itu menganalisis supaya konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi ada tiga topik ya, pengertian, tujuan, dan upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia. Nah, dikasih waktu untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Nah, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok. Sebelum bekerja di dalam kelompok, kalian coba perhatikan ke depan. Ini ada video yang akan ibu tampilkan. Silakan kalian amati. Nah, nanti diberi komentar. Namaku Hutan. Aku sudah tinggal beribu-ribu tahun di bumi bersama teman-temanku yang hidup di dalam hutan. Kami bermain dan hidup damai bersama. Tapi setiap hari tubuhku semakin memanas karena entah kenapa api yang menjalar di dalam tubuhku kian membara. Baru aku tahu ternyata ini adalah ulah manusia yang membalap pohon-pohonku. Tapi aku tahu aku tidak sendiri. Masih banyak manusia yang ingin menjadi temanku. Mereka sudah mendengar kisahku. Sekarang, maukah kamu mendengarkan ceritaku? Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, nah apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari video yang ditampilkan tadi? Nah, coba siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang video yang sudah ditampilkan tadi? Nah, coba Saida. Berdasarkan video tadi, Saida bisa mengambil kesimpulan bahwa kerusakan hutan tersebut disebabkan oleh ulah
manusia. Yang pertama yaitu penebangan hutan atau penebangan secara liar. Yang kedua pembakaran hutan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Saida. Dan ada lagi yang mau menambahkan? Sama. Nah, jadi inti dari video yang sudah kalian amati tadi itu tentang apa? Tentang hutan yang terjadi di Indonesia. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Nah, apa itu konservasi? Konservasi adalah suatu usaha pelestarian flora fauna agar bisa dimanfaatkan dan tetap terjaga populasinya dan tetap ada untuk masa yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud dengan konservasi. Nah, jadi konservasi ini adalah usaha pelestarian terhadap apa? Nah, terhadap flora dan faunanya. Tujuannya untuk apa? Nah, agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada untuk masa yang akan datang. Jadi untuk kedepannya kita masih bisa memanfaatkannya. Contoh dari video tadi. Untuk metode konservasi lingkungan, ini ada dua metodenya. Yang pertama disebut dengan in situ. In artinya adalah nah, apa yang dimaksud dengan in situ? Upaya pelestarian flora dan fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Nah, berarti kita memanfaatkan flora dan fauna itu, jadi kita nggak membuat konservasinya di luar, masih di habitat aslinya. Nah, contohnya apa? Ada cakaralang, ada suaka marga satwa, ada taman nasional. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebun binatang dan kebun raya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, nah selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Nah, jadi nanti silakan kalian pelajari dan kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Boleh menggunakan buku yang ada, kemudian juga boleh, nah seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalian boleh bawa HP dan boleh mencari sumber HP. Nah, jadi untuk pembagian kelompok, ini untuk KPJ-nya silakan di depan. Perwakilan kelompoknya aja ya, untuk kelompok satu. Kelompok satu tadi Saida ya. Kelompok dua. Jadi apa yang harus kalian kerjakan di KPD yang sudah dibagikan? Nah, coba perhatikan ke depan. Jadi masing-masing kelompok, nah ini harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus mengisi dulu identitas kelompoknya ya. Nah, isi anggota kelompoknya, kemudian langkah-langkahnya. Silakan baca, ini sudah menyediakan artikel. Masing-masing kelompok memiliki artikel yang berbeda-beda. Nah, kalian baca artikel itu, nanti silakan jawab pertanyaan yang ada di bawah artikel. Kan tadi sudah dijelaskan kan masalah Anda tahu kan mengapa masalah itu terjadi. Jadi solusinya bisa berdasarkan artikel Anda, bisa juga mungkin berdasarkan pengetahuan yang selama ini kalian ketahui, atau mungkin ada sumber-sumber lain yang berhubungan dengan artikel ini. Bisa digabungkan. Ya. Masing-masing kelompok silakan presentasikan hasil kelompoknya. Nah, yang mengatakan depan. Nah, jadi ini bisa digunakan. Jadi saya Anggun Atika, saya orang Surabaya. Saya Isabel Priadi. Saya Gilang Nafis Afkar. Saya Aziz Tekadinal. Saya Ilham Mutari. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Seperti yang kita ketahui, orang hutan Sumatera hanya ditemukan di Sumatera Utara dengan populasi lebih jarang daripada orang hutan Kalimantan, tapi lebih banyak daripada orang hutan Tapanuli yang juga ditemukan di Sumatera. Berdasarkan artikel di atas, permasalahan yang terjadi adalah
bertanya? Silakan Irma. Kenapa pemerintah tidak melakukan tindakan lanjutan terhadap sebagian orang hutan yang tinggal di daerah yang tidak terlindungi berdasarkan fakta yang telah disebutkan tadi? Menurut data-data yang telah saya baca, pemerintah menyeleksi hanya 38% dari orang hutan di Indonesia yang akan bertahan hidup selama 100 sampai 500 tahun ke depan. Nah, itulah hal yang menyebabkan pemerintah menyediakan di mana orang hutan tersebut dilindungi. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua kelompok sudah tampil dengan pertanyaan yang bagus dan sudah mencarinya secara bersama-sama. Nah, dari penampilan tadi, Ibu cukup puas dengan hasil yang telah kalian berikan. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran dari awal sampai akhir tadi? Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan yang bisa ditarik yaitu konservasi itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi kita sebagai warga negara ikut serta dalam menjaga kelestarian tersebut. Dan yang kedua, kegiatan konservasi itu tidak hanya berguna bagi hewan atau tumbuhan atau yang kita lestarikan, tapi juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, ya. Jadi seperti yang telah disampaikan Saida tadi, kalau konservasi itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi kita sebagai manusia pribadi juga harus menjaga dan melestarikan. Kita hari ini, dan Ibu sudah menyediakan sebelum kita mengakhiri. Nah, Ibu pengen tahu apakah kalian benar-benar sudah paham atau tidak. Nah, Ibu sudah berikan link soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan di HP-nya. Nah, silakan kerjakan, Ibu akan bagikan linknya. Siapa dapat nilai 100? Saya. Yang belum nih, berapa dapat nilai nih? Jadi dengan hasil evaluasi yang sudah diberikan dan sudah terbukti ya, kalian bisa menjawabnya dengan sempurna. Berarti kalian paham tentang materi Ibu berikan. Nah, jadi untuk LKPD-nya masing-masing kelompok silakan kumpulkan ke depan. LKPD yang sudah diisi silakan kumpulkan ke depan. Kelompok 1. Ada lagi satu lagi tugas kalian. Nah, Ibu sudah menyediakan refleksi. Nah, dari hasil penampilan yang sudah kalian tampilkan tadi itu cukup bagus. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini Ibu sudah menyediakan soal angket yang sudah Ibu bagikan tadi. Setelah link evaluasi Ibu sudah bagikan juga link refleksi. Silakan kalian isi secara jujur. Bagaimana, apakah kalian menyenangi pembelajaran hari ini? Nanti dari hasil itu nanti Ibu akan lihat bagaimana proses pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna. Nah, jadi silakan kalian baca buku yang ada. Nah, pelajari tentang pemanfaatan flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum pulang, silakan Aziz dipimpin doanya. Siap, berat.